Mari kita berdoa sebelum masuk dalam pemberitaan firman. Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kami kembali untuk menghadap hadirat-Mu, untuk menikmati berkat-berkat firman-Mu. Tuhan Yesus, kami menyadari akan keadaan kami. Layakkan Tuhan kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mohon Engkau mengampuni kami segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk berhadap-hadapan dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyadari segala kekurangan, kelemahan, tapi Engkau Allah yang penuh kasih dan segala kemurahan. Kasih-Mu menutup segala perkara yang tak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan bibir, lidah, hati, pikiran kami kepadamu. Biarlah Allah Roh Kudus menguasai seluruh pikiran, ruangan, tempat ini, dan semua kuasa-kuasa yang bukan daripadamu. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menguasai hati-hati pikiran kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya punya ide ya. Ide saya, kaum pria ini, kelompok kaum pria ini punya moto ya. Moto ya saudara ya. Lebih baik, itu moto kita ya. Nah, saudara-saudara, ini moto ini sepertinya tidak pernah ketinggalan zaman, enggak ya. Kalau lebih baik itu saya rasa setiap kerinduan kita semua ya itu lebih baik ya. Kalau enggak lebih baik berarti untuk apa kita mengiring Tuhan Yesus, ya kan? Nah, saudara-saudara, jadi kita selalu ingat moto ini lebih baik, sehingga untuk menggapai atau mencapai moto ini itu mesti harus di atas standar. Ya, saudara ya. Kalau standar saja nggak bisa jadi lebih baik. Berarti harus di atas rata-rata, di atas standar. Nah, saudara-saudara, saya mau buka satu ayat, Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 saya bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintakannyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, yang saya garis bawahi, Daniel ini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya.
Ini di sini santapan raja, minuman raja, tapi enggak cuma itu ya. Kita ambil pada saat ini juga. Jadi poinnya tidak menajiskan dirinya. Nah, saudara-saudara, tadi saya harus di atas standar supaya kita punya mutu ini bisa tergapai ya, bisa tercapai. Lebih baik ya saudara. Mengapa Daniel mengambil keputusan itu? Nah, sekarang saya mau baca di Daniel pasal 1 ayat yang ke-20. Daniel pasal 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dipertanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang. Ini bukan orang sembarangan ya, semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kerajaan apa ini? Saudara nanti baca sendiri. Daniel pasal 1 ya. Jadi didapatinya, maksudnya ini Daniel SMA dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini ya. Tapi ini saya berfokus pada Daniel saja ya. Daniel ini setelah berselang beberapa waktu dia mempunyai posisi ya, keadaan itu di atas standar 10 kali lebih pintar. Bayangkan, bukan orang sembarangan yang sejawatnya Daniel, ahli, para ahli nih ya, semua ahli jampi, semua orang berilmu. Ini para dosen bisa dibilang seperti itulah kalau zaman sekarang ya. Nah, di sini Daniel itu sudah memposisikan itu tidak standar, artinya di atas standar ya. Kalau di atas standar, saya yakin kita akan lebih baik. Kalau standar saja tidak bisa, kalah kita. Nanti persaingan dunia itu pasti menangin dunia. Tapi di atas standar itu raja waktu itu, raja yang besar ini sebenarnya kalau sejarahnya ya, itu memberi nilai 10 kali lebih pintar. Nah, saudara-saudara, kenapa sekarang pertanyaannya? Kenapa? Kok hanya bisa dihitung dengan jari? Daniel ini jelas orang percaya ya, seperti kita pada sore hari ini jelas. Saudara setuju enggak kalau Daniel ini orang percaya? Setuju ya saudara ya? Nah sekarang kita kan bertanya, kenapa? Sebagian besar atau dengan kata lain hanya bisa dihitung dengan jari, orang-orang percaya yang memposisikan di atas standar, di atas standar. Ini kan yang menjadi masalah ya, problem. Mengapa kan begitu? Saudara-saudara, mari sama-sama dengan saya ya belajar. Manusia itu adalah daging, ya. Loh, apa Daniel itu bukan daging? Iya, daging, ya. Apa Rasul Paulus bukan keadaannya daging? Iya. Tuhan Yesus pun daging. 100% manusia Tuhan Yesus. Tapi juga 100% Allah. Dan hanya manusia Yesus yang tidak berbuat dosa. Hanya dia, ya. Nah, kita enggak ke sana, tapi manusia pada umumnya, kita juga ya yang
Kalau menurut Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, coba saya baca ya, Kejadian 6 ayat 3. Ini kita kepingin belajar sama-sama. Apa pertanyaannya? Kenapa hanya sebagian kecil saja orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan itu bisa di posisi di atas standar, kan begitu kan? Bahkan ini di hari-hari yang terakhir ini anak-anak Tuhan mengecewakan, memalukan, membuat nama Tuhan itu jatuh. Saudara pasti tahu ya, kalau yang sering mengikuti media sosial, media koran atau televisi jelas memalukan, saudara ya. Ini bukan orang bodoh loh ini yang berbuat seperti ini, tapi Kristen. Coba ya. Nah, sekarang kita belajar kenapa bisa terjadi seperti itu. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga saya baca. Berfirmanlah Tuhan, rohku, roh Allah ini ya, roh besar, R-nya besar, tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, dan seterusnya ya. Saya hanya menggarisbawahi manusia ini adalah daging. Nah, saudara-saudara, supaya lebih jelas lagi apa sih yang dimaksud daging? Mungkin ada yang sudah paham, ada yang samar-samar. Ya, mari kita sama-sama kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayatnya yang ketiga ya. Ini lebih menerangkannya lebih bisa gampang dipahami maksudnya. Pengkhotbah 9 ayat 3, inilah yang cilaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Berarti di atas bumi ya saudara ya. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Ini saudara garis bawahi ya. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati sampai mati. Bebal di sini itu mengulang-ulang. Yang diulang-ulang kalimat yang di atasnya itu kejahatan. Penuh dengan kejahatan, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan ya, penuh dengan kejahatan, sudah penuh kejahatan, bebel, diulang-ulang saudara. Sampai kapan? Sampai dia mati. Ini enggak asal ditulis ini saudara, enggak. Ini kalau saudara belajar pengkhotbah ini sudah diteliti, tidak sembarangan ya. Betul memang ini kejadiannya ini begini, ini betul memang. Itu keadaan manusianya. Jadi kita itu pertama memahami, kan ada yang begini, karena tidak pernah bisa lebih baik ya, bahkan turun berbuat yang keliru sehingga dia putus asa. Wah sudah tidak ada harapan. Nah seperti itu ya. Nah maksudnya kita sama-sama belajar itu bukan kita itu menjatuhkan diri, tidak ya. Tapi kita itu sadar, menyadari keadaan ya. Sehingga di Roma pasal 3 ayat 23 itu, Roma pasal 3 ayat 23 itu dijatuhkan vonis lah ya, bahwa semua manusia sudah berbuat dosa.
Kalau dibaca itu ya, semua manusia sudah berbuat dosa. Nah, dari keadaan ini nyata, ini kenyataan kita ya. Kenyataan ini sehingga sangat sedikit yang bisa memposisikan seperti Daniel. Maksudnya paham ya saudara ya? Seperti Daniel itu berarti di atas standar. Karena kita punya moto jelas, lebih baik kalau tidak di atas standar, tidak bisa. Sama, apanya yang lebih baik? Nanti ini kalau ini sebenarnya dampaknya luas ya, hanya ini pokok-pokoknya saja. Jadi kita ambil harus di atas standar, sehingga kita punya mutu kelompok pria ini lebih baik. Nah, setelah lebih baik kita jadi siap. Jadi tidak kamu aja, saya aja gitu. Jangan kamu, saya aja gitu. Ini bukan saya menyindir, enggak. Ini buat saya sendiri juga seperti itu, saudara-saudara ya. Saya ada banyak kekurangannya. Kalau udah ada itu pura-pura seperti gitu, sama, hanya berbeda bidangnya. Bidangnya kan sendiri-sendiri, ada yang sudah biasa, bisa dia setengah bisa, kan begitu ya. Nah, kalau kita sudah belajar ini nanti akan firman ini berkuasa ya saudara, tidak bisa, jangan mencepelekan firman ya. Firman ini berkuasa loh saudara. Cuma itu tadi, kenapa kok tidak mempan? Ada yang tidak mempan, dikasih firman tidak mempan, malah ngelawan. Ada ya. Itu bagaimana kita mengimani percayanya, kan begitu. Pertama, nah terus juga kerasnya kita, karena kita ini daging. Terus ya, karena waktunya ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa semua manusia tak terkecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus manusia 100%, ada ayatnya ya. Tapi juga Allah 100%, ada ayatnya. Tapi Tuhan Yesus manusia satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini bedanya ya saudara-saudara ya. Nah, selain Tuhan Yesus, semua manusia menurut Roma pasal 3 ayat 23 adalah berdosa. Mengapa seperti itu? Kita tadi sudah jelas, karena keadaannya, daging adanya. Dan terus bagaimana ya? Kan saya bertanya juga nih, terus bagaimana ya? Wong saya itu daging. Bahkan menurut di kitab Roma ya, itu Paulus sendiri ini rasul besar ya, dipakai Tuhan, dan dia pernah mengalami sesuatu yang tidak pernah jarang atau tidak pernah ada orang yang seperti dia, diangkat sampai ke langit 3 ya. Paulus sendiri itu berkata seperti ini, Roma pasal 7 ya. Roma pasal yang ke-7 Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Ini Paulus sendiri loh ya. Ya, saya bacakan saudara-saudara. Sebab aku tahu bahwa di dalam akunya kecil, Paulus sendiri ya, yaitu
Di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Saudara, ini pengakuannya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi kehendak memang ada. Hati itu penurut, tapi tubuh itu lemah. Matius 26 ayat 41. Di situ jelas. Ya kan ya. Nah, ini seorang rasul ya. Rasul besar ini ya. Itu saja dia istilahnya itu menyatakan apa adanya. Ya. Enggak menutup-nutupi, enggak menyatakan apa adanya bahwa dia itu mengakui tidak ada sesuatu yang baik. Kalau tidak ada yang baik apa, saudara? Saudara pasti tahu ya. Nah, ini tadi kita bertanya. Terus bagaimana? Lah kan gitu kan. Nah, saya teruskan sekarang di Roma pasal yang ke-7 juga ayatnya yang ke-25 ayat. Jadi Roma pasal 7 ayatnya yang ke-25. 24 dulu. Saya baca. Aku manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terus ayat 25-nya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini saudara, ada di sini rahasianya ya. Hanya yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita bisa bersyukur ya. Dan hal ini sudah dibuktikan. Yohanes 3 ayat 16. Kalau tidak terjadi itu sulit untuk selamat. Ya, itu sudah dikerjakan. Hanya setelah selamat. Nah, setelah selamat, ini kan masih ada perjalanan. Nah, yang ini ya saudara, saya tidak menyimpang ke situ. Kembali lagi ke pokok tadi di atas standar. Tapi ada kendala. Kendalanya adalah keadaan kita ini manusia daging, ya kan? Nah, manusia daging itu seperti apa? Tadi di Kejadian 6 ayat 3, Pengkhotbah 9 ayat 3. Kalau saudara mau baca juga di Efesus 5 ayat 19 tuh dan seterusnya, itu nanti jelas itu daging itu seperti itu, dan itu tidak mewarisi kerajaan sorga. Dengan kata lain tidak selamat. 1 Korintus 15 ayat 50 itu jelas, ya kan? Nah, kembali lagi ke di atas standar ya. Nah, karena seperti itu tadi, jadi kita sekarang lebih tahu ya. Tahu dari mana? Ya dari firman Tuhan ini. Kan lebih tahu ya, bahwa keadaan manusia itu ini. Bahkan seorang rasul pun menyatakan ini, ya kan? Hanya di sini ada jalan solusinya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Di luar itu tidak ada solusinya. Tidak selamat ya. Nah, saudara-saudara, kita sudah memahami sedikit-sedikit ya. Nanti diulang-ulang lagi saudara supaya bisa paham betul, karena ini waktu cuma sedikit sekali. Nah, saudara-saudara, kalau kita teruskan di ayatnya yang ke-26 ya, itu saya bacakan begini, Roma 7 ayat 26.
Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini saudara-saudara jangan sampai salah arti ya. Kalau kurang paham, minta berdoalah biar Roh Kudus bisa mencerahkan ya. Karena begini loh, berarti aku di sini Paulus ya. Paulus sih berarti bisa melayani Allah, bisa melayani dosa. Nah, saudara saya awas, berhati-hati ini ya. Kalau kurang paham berdoa, biar Roh Kudus akan memimpin sehingga mengerti ya saudara. Nah saudara-saudara, karena kita sudah paham, maksudnya sudah lebih mengerti bahwa keadaan kita ini manusia daging. Dengan kriterianya sudah dijelaskan di Kejadian 6 ayat 3, Pengkhotbah 9 ayat 3, ya Roma 3 ayat 23, Efesus 5 ayat 19 mulai ya, itu dijelaskan di situ. Nah, saudara-saudara, tapi tadi firman Tuhan melalui Paulus juga itu ada jalan solusi kalau ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di luar itu tidak ada. Saudara-saudara, sekarang begini, saya kan sudah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang sudah berbuat salah besar itu juga sudah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kok buktinya masih demikian? Nah, saudara ya, ini memang bukan cuma saudara yang tanya, saya juga bertanya-tanya, kok bisa ya terjadi seperti itu? Nah, saudara, kalau kita baca terus di Roma pasal 8 ayat 13 ya, saya akan baca Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh rohnya besar ya, Roh Kudus. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini rahasianya lagi ini, saudara-saudara ya. Tadi pertama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13 itu yang bisa mengendalikan. Kalau dagingnya mati manusianya. Maksudnya bukan itu ya. Kan kita ini hidup dalam daging, bukan hidup dalam roh. Kan setuju ya saudara saya. Nah kalau dagingnya dimatikan ya mati ya manusianya. Kan gitu. Maksudnya bukan daging yang itu dimatikan. Nah, yang dimaksud di sini ini di ayat 13, jika oleh Roh Kudus, rohnya besar R, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi bisa mengendalikan. Ini tidak gampang. Ya, saudara, jelas tidak mudah. Tapi firman Tuhan itu berkata demikian di Roma pasal 8 ayat 13. Makanya kalau mau jadi orang Kristen harus ada iman. Kalau pakai logika terus atau pakai fakta, buktinya mana? Tidak bisa. Iman, saudara ya, percaya, itu solusi 1 dan 2 ini harus dipercaya, gak bisa diperdebatkan. Kalau saudara mau tanya ini, tanya di firman Tuhan, belajar di Alkitab, nanti akan ditunjukkan, nanti akan dibuka rahasia-rahasia itu. Ya, saudara. Jadi sudah ada 2 ya solusinya. Berikutnya lagi, 1 Petrus pasal 4.
1 Petrus pasal 4. Ayatnya yang ke-1. 1 Petrus pasal 4. Ayatnya yang ke-1. Saya bacakan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau berhenti berbuat dosa artinya kudus suci. Betul ya saudara? Setuju enggak? Apa ada pengertian yang lain? Berhenti berbuat dosa berarti kan kudus, enggak berdosa, kan begitu kan? Nah, tapi harus dibayar penderitaan badani. Jadi bahasa gampangnya ini, bahasa mudahnya, kalau ingin kudus itu harus menderita penderitaan badan. Itu bukan main-main, bukan ngomongan saya, ini firman Tuhan nih, yang ditulis di 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi supaya mengendalikan daging sehingga kita sesuai dengan Daniel pasal 1 ayat 8 tadi tidak menajiskan dirinya. Itu dibayarnya pertama iman. Kalau tidak percaya sudah. Makanya kalau nggak di dalam Kristus Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, tidak bisa. Tidak ada jalan. Jadi pertama iman, percaya, ya. Berikutnya menderita penderitaan badan. Nah, ini kalau kita sinkronkan ke Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Jadi supaya kita nggak gampang dibelok-belokkan dengan keadaan, dengan tiupan-tiupan si jahat itu ya. Jadi kita harus punya senjata yang cukup banyak ya saudara. Mana senjata? Ya firman Tuhan ini ya. Karena mungkin kita lagi kalau bersama-sama enak, ini ada yang ngingetin. Nah kalau sendiri-sendiri terus datang itu yang si jahat itu, siapa yang mengingatkan kalau enggak firman Tuhan? Nah, sekarang saya bacakan Lukas 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang, ini Tuhan Yesus ya yang berkata kepada waktu itu orang banyak dan murid-murid ikut. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu sudah final, tidak bisa diotak-atik. Jadi kalau mau, pertama memang gratis, keselamatan gratis, tinggal percaya Tuhan Yesus selamat. Selanjutnya, karena kita kan nggak langsung mati dalam perjalanan kan. Nah, perjalanan ini tidak bisa ditawar-menawar. Pertama menyangkal diri. Diri kita ini jelas yang tadi kita bersama-sama belajar tadi ya. Diri kita ini kan daging. Ini harus disangkal terus-menerus. Kalau menyangkal diri kita, itu menderita loh saudara. Kita mau apa? Waduh, sore hari ini yang datang sebanyak ini, ya, yang lebih banyak itu di mana? Yaitu ada yang istirahat, ada yang macam-macam, ya.
Yang intinya dia tidak mau repot, tidak mau rugi, tidak mau menderita. Ya. Karena apa? Memang dagingnya seperti itu. Kalau saya itu menuruti daging saya nggak mau. Wah, sudah nggak mau saya. Sudah pegel saya. Ya. Terus saya mesti begini, mesti begitu. Itu daging, saudara. Ini yang kita harus sangkal. Kalau menyangkal itu menderita, itu jelas. Kalau menderita itu artinya kita mengkuduskan, tidak menajiskan diri. Kan demikian. Ini baru satu masalah beribadah. Nanti masalah-masalah itu lebih banyak di sana, di luar. Dan masa di luar terus, saya bukan anak Tuhan kalau di luar. Loh, enggak kan? Di luar, di dalam tetap di mana saja anak Tuhan. Kan seperti itu ya, setuju ya. Setuju ya saudara-saudara ya. Di mana saja kita anak Tuhan loh. Enggak cuma di gereja saja, ya. Nah, saudara-saudara, jadi klop ya dengan maunya Yesus sendiri, Tuhan. Waktu masih ada di atas bumi, Tuhan Yesus itu sudah menjelaskan ini. Sangkalah dirimu. Itu kita sebenarnya saya fokus ke situ dulu untuk konek ke ini tadi ya, di atas standar sehingga lebih baik. Terus siap. Nah, siap, kita harus siap ya. Gampang, ngomongnya gampang ya saudara ya. Prakteknya harus berjuang. Karena ini berhubungan erat dengan penderitaan. Penderitaan saudara-saudara ya. Kalau tidak, ya sudah, tidak bisa, tidak boleh tawar-menawar ini. Tidak boleh, tidak bisa tawar-menawar. Lukas 9 ayat 23 sudah jelas. Nah, kembali saudara-saudara, kita mengambil contoh seorang tokoh yaitu Daniel. Ya. Sedang Daniel ini dalam cerita di kitab Daniel itu luar biasa, spektakuler, saudara saya, spektakuler dia. Ya. Satu contoh yaitu tadi kepinterannya 10 kali lebih pintar, ahli-ahli waktu itu. Ya. Kalau sekarang mungkin ya profesor apalah kira-kira ahli-ahli, ya kan ya. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kaum pria ini, dan saudara-saudara yang perlu pertolongan, saudara kode saja sama Tuhan. Tuhan sudah paham ya. Dan kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang ada di dalam sorga, Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha berkuasa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan sampai kepada apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkaulah pertolongan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami terbatas. Kami tidak ada sesuatu pun yang dapat kami andalkan di hadapan-Mu. Semua itu semata-mata adalah pertolongan-Mu, kemurahan-Mu. Kami bisa itu karena Engkau yang menolong kami, sehingga kami bisa ya Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami bisa terus kami mulai tinggi hati. Ampuni Tuhan, ajar kami supaya kami tetap
merendahkan hati kami ya Bapa. Karena kami seringkali kami keliru, kami lupa, kami khilaf, kami melawan Engkau ya Tuhan, sehingga kami sendiri yang menderita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Engkau menguduskan kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kaum pria pada sore hari ini khususnya, yang masing-masing menyampaikan segala keluhannya di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau mengerti, Engkau tahu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti menolong. Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau mau, untuk mengerti kapan waktunya Engkau menolong kami. Kami juga belajar untuk mengerti. Kami ya Tuhan untuk siap menderita, menyangkal diri kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak, boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kemurahan-Mu menjamah kami semua. Amin, amin, amin. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jaga kami, lindungi, sehingga kami boleh sampai dengan sejahtera yang daripada-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Engkau mengumpulkan kami kembali di jadwalnya kaum pria yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu